ketemu lagi bersama saya Sisiliana Nata dari 12 MIPA 1. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Artinya, gelombang elektromagnetik dapat merambat meskipun dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik berbentuk seperti gelombang transversal pada umumnya, yaitu arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia banyak memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik juga memiliki sifat. Yang pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Kedua, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. 3. Besar medan listrik E berbanding dengan lurus dan besar medan magnet dengan berhubungan E sama dengan CB. 4. Arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan arah keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Yang kelima, dari sifat di atas dapat dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Dan yang terakhir, karena termasuk gelombang transversal, maka dapat mengalami polarisasi, peristiwa pemantulan, refleksi, pembiasan, refraksi, interferensi, dan pelenturan difrasi. Dan ada juga spektrum gelombang elektromagnetik. Apa sih spektrum gelombang elektromagnetik ini? Spektrum gelombang elektromagnetik adalah susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Berikut adalah penjelasan spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut isolator. Gelombang radio ini dipancarkan di antena dan juga diterima oleh antena. Gelombang ini dimanfaatkan untuk teknologi radio, televisi, telepon, dan radar. Yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung klistron yang berfungsi sebagai penghantar energi panas. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanas pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas. Gelombang ini dimanfaatkan dalam teknologi microwave. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar ketika benda dipanaskan. Energi dilepaskan oleh atom dan molekul yang bergetar dalam bentuk radiasi inframerah. Sinar inframerah digunakan untuk remote TV, transfer data di ponsel, dan terapi fisik. Cahaya tampak. Seperti namanya, gelombang ini dapat ditangkap langsung oleh mata manusia. Gelombang ini terdiri dari 7 macam warna. Urutan yang paling besar frekuensinya adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gelombang cahaya tampak digunakan pada lenser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. 5. Sinar ultraviolet. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga dapat dihasilkan oleh transisi elektron dalam orbit atom, busur karbon, dan lampu merkuri. Sinar ultraviolet dimanfaatkan untuk lampu UV dan untuk operasi mata lesik. 6. Sinar X. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensinya yang tinggi. Sinar X mempunyai daya tembus kuat yang dapat menembus buku tebal, kayu setebal berapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal 1 cm.
Gelombang sinar X dimanfaatkan dalam teknologi rentgen dan melacak isi tas penumpang di bandara. 7. Sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi hantaran 10 Hz sampai 10 Hz atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm. Gelombang sinar gamma dihasilkan dari peristiwa peluruhan radioaktif atau inti atom yang tidak stabil. Sinar gamma memiliki daya tembus paling besar hingga mampu menembus plat besi. Gelombang sinar gamma digunakan untuk mensterilkan peralatan medis dan proses radioterapi dalam pengobatan kanker.